Menghadapi pertanyaan Ye Beijing, Xiao Yan tidak menjawab, tapi berpura-pura mabuk. Sekarang kita telah tiba di Sangxi, hanya masalah waktu sebelum kepura-puraan Xiao Yan terungkap. Berhentilah berpura-pura. Saya yakin Anda tidak memiliki klon sama sekali. Reinkarnasi Murakami, bagaimana Anda bisa tumbuh begitu cepat dalam kekuatan? Anda menjadi reinkarnasi Murakami. Ye Beijing memandang Xiao Yan dengan senyum manis dan manis di wajahnya. Jangan khawatir, apapun kekuatanmu, aku tidak akan pernah membencimu. Gadis itu memiliki penglihatan yang bagus. Xiao Yan berhenti menyangkalnya karena itu adalah kebenaran. Bagaimana mungkin dia tidak melihat kekuatan Ye Beijing dalam sekejap? Selain itu, monster tua yang bertahan sejak zaman yang mulia, memiliki terlalu banyak kekurangan di tubuhnya, saya khawatir dia sudah dapat menebaknya, jadi dia mengikuti Xiao Yan. Setelah diekspos, Ye Beijing menyembunyikan wajahnya dan bergerak dengan indah, dan setiap gerakan serta senyumannya begitu indah. Ye Beijing juga memiliki wajah seperti bunga persik. Melihat penampilannya saja, tidak ada keraguan bahwa dia adalah kecantikan yang mempesona, tetapi prasyaratnya adalah dia tidak memahaminya. Liu Yao dibungkus dengan sutra hijau dan dipegang erat, dan dia memiliki sosok anggun dengan kaki bulat dan dada terangkat. Terlihat sangat anggun. Saat ini, Ye Beijing sedang menari dengan anggun dan menawan di depan Xiao Yan. Selembut kembang sepatu, setiap gerakannya bisa menggugah hati sanubari pria. Bahkan Xiao Yan tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Dia melihat ke bawah dan menyadari ada sesuatu yang salah. Dia dengan cepat mencoba menekannya dengan kemauannya, tetapi ternyata itu sia-sia. Meski pikirannya pusing, kesadarannya masih jernih dan dia langsung bereaksi. Ada hal lain selain Xin Shenong di Zejiu. Xiao Yan memandang Xiang Ye dan bertanya dengan serius. Bukankah tuan muda mempunyai masalah itu? Saya menambahkan sedikit obat ke dalamnya. Apa? Xiao Yan tiba-tiba berdiri, dan Ye Beijing berseru, melihat selangkangan Xiao Yan, matanya langsung cerah. Ketika hal itu mulai berlaku, saya siap melayani Anda kapan saja. Xiao Yan segera duduk dalam posisi bersila karena malu dan mengedarkan aura di tubuhnya. Kekuatan Heart of Flame sudah cukup untuk menekan efek obatnya. Kenapa kamu turun lagi? Mungkinkah tenaganya tidak cukup? Cobalah minum beberapa teguk lagi. Pada saat ini, Xiao Yan membuka matanya dan menatap tanpa daya ke arah Ye Beijing, yang telah memalingkan wajah cantiknya ke wajahnya. Sepasang mata besar menatap Xiao Yan dengan mata yang mempesona. Di sini, saat suasananya membuat Xiao Yan merasa sedikit malu, tiba-tiba di saat ini, keduanya sedikit terkejut. Kini identitas kedua belah pihak sudah terungkap, tak perlu lagi menyembunyikan apapun. Kristal kekacauan yang hangat muncul di tangan mereka, bersinar terang. Sebuah pertemuan telah diadakan. Sudut mulut Xiao Yan terangkat tanpa disadari, dan dia juga sedikit tidak senang karena Jin Ze. Xiao Yan bersyukur di dalam hatinya, dia tidak menyangka ini akan terjadi tepat waktu. Sepertinya dia berada di tengah api dan air. Mari kita lihat mengapa pertemuan ini diadakan lagi. Melihat Ye Beijing yang marah, Xiao Yan memilih untuk mengabaikannya dan memasuki ruang alam dewa kekacauan dengan sebuah gerakan. Dengan tarikan dari jiwanya, Xiao Yan sampai ke alam dewa kekacauan yang sudah familiar. Masih ada 9 platform batu dengan tulisan nomor di atasnya. Kali ini, Xiao Yan adalah orang pertama yang datang ke alam dewa kekacauan, diikuti oleh 4 orang. Setelah keduanya masuk ke sini, mereka berdua diam-diam memahami dan tidak berbicara, tetapi memilih untuk tetap diam. Meskipun mereka sudah mengenal satu sama lain dalam kenyataan,
yang terbaik adalah jangan biarkan orang lain menebak hubungan ini di sini. Lagi pula, saya masih belum tahu untuk apa pertemuan ini diadakan. Apakah ini benar-benar hanya sekadar pertukaran status dan informasi tentang dunia masing-masing? Setiap orang punya jawaban di benaknya. Apa peran pertukaran informasi? Apa gunanya? Mendapatkan informasi dari dunia lain bukanlah hal yang baik bagi dunia ini. Tampaknya kita bisa melindungi dunia kita sendiri dengan lebih baik. Bahkan, jika ada punya motif tersembunyi di antara orang-orang tersebut, informasi tersebut akan digunakan. Jadi untuk apa mereka berkumpul di sini? Saling membantu dan tumbuh bersama. Namun, pasti ada alasan lain yang tidak diketahui di balik hal ini. Dan jawabannya hanya satu si kecil, karena di sini yang menjadi penyelenggara, lalu apa tujuannya? Itu juga terletak di dalamnya. Xiao Yan dan Ye Beijing adalah orang pertama yang masuk, dan kemudian mereka mulai berkumpul di platform batu satu demi satu, sampai ke-9 platform batu itu menampilkan sosok Yulan yang berdiri di sana. Semuanya, biarkan pertemuan dimulai. Pertama, sebagai penyelenggara, dia tidak berpartisipasi dalam pertemuan tersebut, tetapi hanya akan memberikan beberapa tugas. Xiao Yan berhasil menyelesaikan satu tugas dan menerima hadiah. Sebelum konferensi dimulai, saya punya pesan untuk Anda semua, yaitu Among Us, memadamkan benang sutera. Suara rendah dan kacau keluar. Begitu kata-kata ini keluar, semua sosok terdiam. Zhang Miaoxi Xiao Yan mengetahui sesuatu tentang hal itu pada pertemuan terakhir. Dan dia memang telah melihatnya dan itu nyata. Chang Miesi juga seorang pengganggu, tidak ada yang tahu apa yang dia lakukan secara spesifik. Peran mereka adalah menjaga dunia dan menyeimbangkan hidup dan mati makhluk hidup. Dia tidak peduli jika perang ada di sana, mereka ada di sana. Yang tidak disangka Xiao Yan adalah di antara 9 orang itu, ada misi. Hal pertama yang bisa dihilangkan adalah 1, lalu dirinya sendiri, dan tersisa 7, meskipun yang kedua adalah yang pertama berbicara tentang pengejaran kuil Changmi. Ini tidak berarti bahwa ia dapat mengesampingkan kecurigaan. Tidak mudah menemukan kecurigaan di antara ketujuh orang ini, meskipun Anda mengetahuinya. Lama sekali, dan siapa yang bisa menjamin kemampuan menghancurkan sutra? Pertemuan dimulai dan semua orang berbicara secara bergantian. Begitu dia selesai berbicara, hak berbicara dikembalikan kepada semua orang. Sungguh tidak disangka Chang Miesi yang sudah lama saya lacak ternyata ada di antara kita. Tidak peduli siapa di antara kalian yang memicu perang di alam Dewa 9 Surga, kami pasti akan memburu mereka sampai akhir. Hua Ken duduk di nomor 2 adalah orang pertama yang berbicara. Sejak awal, dia sepertinya sangat membenci Chang Mingxi. Pasti partisipasi Chang Mingxi yang menyebabkan perselisihan di alam Dewa 9 Surga. Tak heran ternyata Among Us telah mengatakan sebelumnya bahwa tidak ada perselisihan di alam misterius surga barat. Sejak pertemuan itu, kedua klan dewa dan iblis terdiam, dan perdamaian 10.000 tahun telah hancur. Saya tidak tahu banyak tentang Chang Miesi, tapi mungkin perselisihan antara dewa dan monster di alam misterius langit barat juga karena mereka. Saya pikir semua perselisihan disebabkan oleh orang ini, Chang Miesi, yang harus ditemukan di antara kita. Dia sepertinya telah menangkap beberapa petunjuk dan langsung berkata dengan marah. Saya dapat mengonfirmasi dari Demon Bone World bahwa World Road telah diperbaiki sekarang, mungkin seperti yang dikatakan semua orang. Ini juga terkait dengan palem pemadam sutra ini. Lagi pula itu tidak ada hubungannya denganku. Saya memiliki perasaan terhadap mode pertempuran dunia, tapi itu tidak terlalu penting.
Xi mengatakan, ia juga menegaskan bahwa ia menyatukan kedua telapak tangannya untuk mematikan benang sutra tersebut. Xiao Yan mempercayai kalimat terakhir ini, karena dia telah melihat Ye Beijing di malam hari dan juga mengunjungi dunia kuno keabadian dan iblis. Yang terakhir ini sama sekali mengabaikan dunia kuno keabadian dan iblis, dan sepertinya hanya memikirkan manusia.